Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Hal ini menyusul bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga didalangi oleh Bjorka. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah milik Presiden ke-7 Joko Widodo dan kedua putranya Gibran dan Kaisang Pangarep. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain yang diperjualbelikan seharga 150 juta rupiah. Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Sementara itu, Dirjen Pajak mengaku telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Polri untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dirjen Pajak juga berjanji akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjaga integritas data wajib pajak di tengah era digital yang semakin berkembang. Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik Direktorat Jenderal Pajak, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi, pengamanan sistem, dan security awareness. Oke, Mas Tama, tadi kita sudah berbincang mengenai apa-apa saja sebetulnya dampak negatif kemudian penyebab dari kebocoran data secara pribadi ini, terutama NPWP dan juga pajak. Nah, bagaimana cara kita mengamankan data pribadi kita atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya tidak jadi korban kebocoran data? Misalnya implikasinya banyak ya, mungkin data kita dipergunakan untuk pinjol misalnya, atau justru yang sekarang ramai diperbincangkan tiba-tiba saldo ATM-nya hilang, habis gitu. Gimana teman? Ya, jadi gini. Ini juga persepsi yang kadang-kadang disalahartikan oleh para pejabat kita gitu, ya kan, oleh para pemilik sistem elektronik gitu ketika terjadi kebocoran data pribadi. Contohnya kemarin, ketika ada kebocoran PDNS, ketika ada kebocoran pajak, apa yang dikatakan? Jadi masyarakat harus bikin password yang kuat gitu. Jadi masyarakat harus mengamankan dirinya. Loh, ini nggak ada hubungannya sama masyarakat. Gimana ceritanya kita ngamanin password kita, orang datanya ada di Dirjen Pajak? Iya kan? Kita mau ngamanin handphone kita, email kita kayak gimana pun, nggak ngaruh. Orang yang disimpan datanya itu nyimpennya adalah di tempatnya Dirjen Pajak gitu. Di tempatnya mereka gitu. Jadi harusnya yang ngamanin itu adalah si pemilik sistem ini gitu, sebagai penyelenggara sistem elektronik, sebagai pengendali data pribadi, sebagai prosesor data pribadi, kan gitu. Harusnya Anda dong ini yang ngamanin itu. Ya? Iya dong. Jangan setiap ada kejadian yang disalahin masyarakat karena password ini nggak ada hubungannya gitu. Dan masalahnya masyarakat nggak ngerti masalah ini kan. Akhirnya oh ya mungkin salah kita. Bukan, ini bukan salahnya masyarakat. Ini 100% kesalahan itu ada di penyelenggara sistem elektroniknya gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan masyarakat gitu. Karena ini nggak ada hubungannya. Percuma Anda bilang bikin password yang kuat, ganti-ganti password, jangan pakai wifi sembarangan dan lain-lain. Ini nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena data kita sudah kita percayakan kepada mereka gitu untuk disimpan dengan baik, ya kan? Kan kita nggak tahu password yang mereka gunakan, kita nggak tahu sistem yang mereka gunakan, kita nggak tahu teknologi yang mereka gunakan. Kita kan berharapnya husnuzonnya, berprasangka baik bahwa mereka akan mengamankan data kita dengan baik. Dan ternyata tidak gitu. Dan ketika ternyata tidak, jangan dong Anda menyalahkan masyarakat. Yang ada adalah Anda segera lakukan langkah mitigasi, siapapun itu, penyelenggara sistem elektronik yang kedapatan datanya bocor gitu dari sistemnya gitu, ya kan. Bikin langkah mitigasi dong, gitu.
batasi sampai sejauh mana data ini bocor gitu. Bagaimana nanti kalau dimanfaatkan, apa potensi pemanfaatan tadi Mas Amar bilang untuk pinjol dan lain-lain. Sangat mungkin sekali. Lebih gampang saya nih penjahat gitu, misalnya ada siapapun penjahat, memanfaatkan data tersebut untuk nipu orang daripada nggak punya data. Misalkan saya punya data Mas Amar, Mas nomor NPWP-nya sekian kan, nomornya sekian, Mas alamat rumahnya di sini, bener nggak Mas, tanggal lahirnya segini, bener nggak Mas, kami dari kantor pajak gitu, ini Mas nunggak pajak nih Mas, Anda nunggak pajak 20 juta, tapi ini bisa kita putihkan Mas, kalau Mas mau nanti bayar aja 1 juta gitu, nanti akan kita putihkan gitu. Kalau nggak mau nanti akan kita tagih, kita panggil polisi untuk datang ke rumah Mas. Dia tahu data-data kita, daftarnya di kantor pajak mana, tanggal lahir kita berapa, kapan, ya kan, alamat email kita di mana. Kira-kira kita percaya nggak? Ya pasti percayalah. Iya kan, karena punya data sedetail itu gitu. Ya kan, akhirnya apa? Oh ya daripada saya ditangkap polisi gitu, ya udah saya bayar 1 juta deh gitu. Padahal penipu. Kita di kota, mungkin kita akan ngerti modus-modus penipuan, cara dia ngomongnya. Cuma yang di daerah emang ngerti. Banyak orang-orang saudara-saudara kita daerah itu ditawari, Anda dapat mobil nih, selamat ya, tapi untuk ngeklaimnya bayar pajaknya dulu 10%. Harus gadein rumahnya, gadein sawahnya, utang tetangganya kanan kiri, duit untuk anak sekolahnya ditunda dulu supaya dia bisa dapat mobil itu. Ternyata apa? Penipuan. Tega emang kita, nah sebagai negara gitu, membiarkan rakyat gitu. Dan ketika terjadi, ada tanggung jawab nggak? Nggak ada sama sekali, Mas. Ketika orang tiba-tiba ditagih pinjol, ketika orang-orang tiba-tiba disamperi debt collector, ketika dia kena korban penipuan, duitnya hilang, habis semuanya, ada tanggung jawab nggak? Nggak ada yang tanggung jawab. Kemarin 400 orang itu yang total uang 13 miliar itu hilang. Ada tanggung jawab? Nggak ada tanggung jawab. Hilang gitu aja. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan. Gara-gara apa? Gara-gara para pemilik sistem elektronik ini sembarangan nyimpen data kita. Oleh karena itu harus dikasih sanksi yang seberat-beratnya. Nah untuk kita masyarakat Indonesia, itu nggak ada yang selamat, Mas. Sorry untuk ngomong ini ya gitu. Mas Amar, saya, semuanya pemeriksa gitu. Nggak ada yang selamat. Ini kenapa? Fakta pahit yang harus kita ini fakta yang harus kita terima gitu. Kenapa? Data kita sudah bocor, lengkap bocornya. Termasuk username, password, alamat rumah, nomor handphone, dan lain-lain. Gitu, ya kan? Sehingga apa yang kita lakukan itu hanya waspada. Hanya waspada, kemudian harus berhati-hati. Jangan pernah percaya ketika ada penawaran-penawaran yang bombastis, yang kira-kira kelihatan mencurigakan, menguntungkan kita gitu. Nggak ada makan siang gratis itu di online. Yang ada ntar jadi korban scam Anda. Yang ada jadi korban penipuan. Yang ada duit Anda dikuras habis gitu. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu tetaplah stay menjadi calon korban saja. Karena pilihan cuma ada 2. Hanya menjadi korban dan calon korban gitu, ya kan? Kalau kita nggak mau jadi korban, kita harus stay menjadi calon korban. Karena nanti pada saatnya kita akan dijadikan target oleh mereka. Gitu. Oleh karena itu apa? Kita harus waspada. Nah, selain itu tentu kita butuh dong mengamankan akun-akun pribadi kita. Nah, itu yang penting. Tapi nggak ada hubungannya sama pajak nih, data pajak nih. Nggak ada hubungannya sama data KPU yang bocor, nggak ada hubungannya sama data Dukcapil. Karena itu 100% tanggung jawab mereka. Tapi kita bertanggung jawab terhadap data kita sendiri. Dengan cara apa? Ya udah, kita amankan data kita sendiri. Jangan posting informasi-informasi yang kelihatan konfidensial, pribadi ke media sosial. Kita batasin teman-teman yang bisa connect ke kita batasin postingan kita. Password itu kita bikin harus sendiri, ya? Iya, harus kita ngamen diri sendiri selama. Ini kan pemerintah belum bisa ngamen masyarakat kita. Sorry ya gitu. Ini belum bisa gitu. Ya kita harus bisa mengamankan diri kita sendiri. Minimal untuk data-data kita sendiri gitu, ya kan. Jangan kita ngakses wifi sembarangan. Kemarin baru rame nih gitu. Sangat gampang sekali kita create wifi, fake wifi gitu. Ketika orang login masuk pakai wifi itu main internet kan bisa. Tapi semua username, password, data itu bisa diambil semuanya. Termasuk juga bisa masukin malware dan lain-lain gitu. Nah itu kita harus ngerti itu. Jangan sembarangan. Apalagi kalau transaksi perbankan. Jangan pernah pakai wifi-nya orang udah. Pakai aja tethering kalau bisa gitu. Pakai handphonenya kita sendiri gitu. Jangan menggunakan handphone orang. Jangan pakai komputer publik gitu. Ya, bisa disadap data kita melalui. Sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali gitu. Kalau waktu yang panjang bisa kita demokan tuh. Begitu gampangnya kita ngambil informasi dari publik gitu, ya kan. Nah, kemudian juga ganti password.
Nah itu penting. Kenapa ganti password penting? Karena kan data kita sudah bocor nih. Data yang bocor itu termasuk username, termasuk password, termasuk semua data email dan lain-lain gitu. Nah itu kalau dipakai sama orang, kita belum ganti password gitu, artinya dia bisa masuk ke akun kita. Oleh karena itu kenapa pentingnya kita mengganti password secara periodik, karena kita sudah tahu bahwa data kita ini bocor. Minimal 6 bulan sekali lah kita ganti gitu. Nah kemudian baiknya sih gitu, kita kan pasti punya banyak akun nih, akun bank, akun media sosial, akun email gitu. Nah kalau bisa passwordnya dibedakan. Yang jadi masalah orang Indonesia ini paling malas bikin password. Bikin password satu aja sering lupa gitu, ya kan? Bikin password yang kuat itu susahnya minta ampun. Password yang ingat aja kita sering lupa kan gitu ya gitu. Kemudian mau bikin passwordnya beda-beda gitu, gimana kita bisa ingetnya gitu. Nah ada teknologi namanya password manager gitu. Password manager ini bisa di-download dengan free. BSSN, Badan Siber Sandi Negara, juga membuat password manager ini bisa kita download dengan free gitu. Dan itu aman ya. Dan itu kita bisa store password kita gitu setiap akun kita gitu. Dan kita hanya butuh satu password saja sebagai password master untuk masuk ke situ. Jadi nanti tinggal kita copy, tinggal generate, tinggal masuk. Iya gitu. Dan itu relatif aman gitu. Kemudian juga ini kan hacker ini target serangannya udah mulai bergeser ini Mas Amar. Kalau zaman dulu hacker itu yang diserang apa? Laptop, komputer, server dan lain-lain kan gitu. Nah sekarang ini device yang terkoneksi ke internet itu jauh lebih banyak handphone dibandingkan dengan komputer. Ada 7 miliar device yang terkoneksi ke internet. Itu 5 miliarnya adalah handphone, mobile device, 2 miliarnya adalah komputer dan lain-lain. Jadi handphone ini juga menjadi target peretasan. Contohnya dikirimin APK undangan, APK surat tilang dan lain-lain kan gitu. Link yang harus diklik gitu. Nah itu bisa kita cegah kalau kita pasang antivirus. Gitu. Jadi dengan kita masang antivirus itu akan membentengi device handphone kita. Jadi kalau misalnya kita ngeklik APK undangan gitu misalkan, ketika dia mau install aplikasi yang jahat, dia akan ngasih tahu, ini aplikasi ada malware-nya nih. Maaf ya, saya delete sama dia. Jadi ada tanpa ada ngomong. Additional protection yang kita lakukan, gitu. Ada pengamanan tambahan gitu. Dan kalau misalnya kita nggak keklik nih, link Anda berpotensi phishing nih gitu. Bahaya nih kalau diterusin. Sudah ada wanti-wanti atau peringatan. Udah ada, karena mereka memang spesial untuk masalah security itu gitu. Nah, menurut saya wajib hukumnya sih kalau saya sih gitu, punya aplikasi antivirus itu gitu. Kalau misalkan uang kita cukup banyak gitu ya, beli yang license lah 300.000 dalam setahun, saya pikir worth it lah ya untuk ngamanin duit kita yang 50 juta misalkan cuma 300.000, worth it lah gitu. Kalau nggak yang gratisan juga nggak ada masalah, cuma ya ada iklannya dikit-dikit gitu. Tapi nggak ada masalah menurut saya gitu. Tapi itu akan mencegah kita gitu melakukan hal-hal yang tidak sengaja untuk membahayakan handphone yang ada handphone yang kita miliki. Apalagi gitu. Orang tua kita biasanya dia kan nggak ngerti. Karena gaptek juga dikirim dari temennya gitu. Apalagi sekarang modusnya para hacker ini pinter Mas. Jadi dia ngirimnya bukan dari handphone dia. Kalau dari nomor yang nggak terkenal, orang kan suka mikir siapa nih saya nggak kenal nih gitu. Tapi kalau ngirimnya dari orang dikenal kan bisa kan. Nah oleh karena itu cara mereka nge-crack dulu, diambil alih dulu WA-nya orang gitu. Kemudian setelah diambil alih dari phone book-nya itu dikirimin lah di blast gitu penipuan-penipuan itu. Apakah ini salah satu implementasi bahwa siber sekarang itu sebagai medan perang online gitu ya? Sekarang kan semuanya dengan berbagai karakteristiknya, kemudian juga keunikan tersendiri, kompleksitas tersendiri, sehingga Anda juga sempat sampaikan bahwasanya ruang siber ini menjadi medan perang modern. Ya, jadi gini. Jadi kalau kita analogikan dunia cyber dengan dunia nyata ini sama. Apa yang terjadi di dunia nyata itu juga bisa terjadi di dunia cyber, ya kan? Artinya kalau di dunia nyata itu bisa ada perampokan, ada garong, ada penculikan dan lain-lain. Itu bisa juga dilakukan di dunia cyber. Kejahatannya sama. Nah, yang membedakan adalah kalau dunia fisik kita bisa tahu gitu penjahatnya siapa nih.
si X gitu. Kita bisa ngelihat bentuknya, kita bisa ngejar gitu. Kalau ini nggak kasat mata. Nah, kalau cyber, orang bisa ngaku siapa saja. Makanya anonymity di dunia cyber itu membahayakan. Orang bisa ngaku siapa saja. Perempuan bisa ngaku laki-laki, orang dewasa bisa ngaku anak-anak gitu. Sehingga apa? Banyak predator seks, banyak predator pornografi anak gitu. Banyak efek karena karena dia ngaku seolah-olah dia adalah temannya, ikut main game bareng, nawarin custom untuk senjata dan lain-lain gitu, ya kan? Well, ternyata orang dewasa gitu. Dan untuk mendeteksinya kan susah. Nah, ini yang menyebabkan kita harus lebih waspada nih. Nah, ketika di dunia nyata pemerintah itu hadir, ya kan? Artinya apa? Mengamankan sehingga kita tidak takut jalan malam di Jakarta, tidak takut jalan malam di Semarang, kita jualan nggak takut ada perampok dan lain-lain. Dan itu harus dilakukan juga di dunia cyber gitu, bahwa buat masyarakat itu aman dan nyaman ketika dia berjualan online, nggak takut duitnya dicolong sama orang, nggak takut data pribadinya diambil orang, nggak takut handphonenya disadap sama orang dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pemerintah harus hadir, aparat penegak hukum harus hadir di sana untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat kita supaya enak berkegiatan. Karena kan sekarang ujung-ujungnya itu semua. Coba sekarang, hampir 80% lebih masyarakat kita sumber data dan informasinya dari mana? Media sosial. Emang ada generasi milenial, Gen Z gitu yang masih baca koran? Paling bisa dihitung dengan jari. Bahkan nonton TV pun sekarang juga jarang. Jadi gitu. Artinya tayangan televisi pun sekarang diupload ke digital supaya betul, dan dinikmati oleh berbagai generasi termasuk Gen Z. Gitu. Dan situasi yang ada di media sosial suka diambil televisi untuk ditampilkan di televisi kan gitu akhirnya sekarang. Nah, ini kan nggak bisa kita dinat gitu bahwa memang dunianya seperti ini saat ini gitu. Nah, ketika dunia seperti ini, sekarang semuanya hampir nggak ada yang nggak digital gitu. Oleh karena itu keamanan itu menjadi mandatori, penting hukumnya. Handphone kita ini rawan, nggak usah lah bilang, nggak usah kan pakai iPhone lebih kuat daripada Android, nggak ada, sama aja ya. Mau pakai Android, mau pakai iPhone, mau pakai basisnya Linux atau apapun sama aja gitu. Karena apa? Masing-masing itu punya kelemahan gitu, punya celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker-hacker jago di luar sana gitu. Mas Tama, ini berbincang dengan Anda membuka falsafah baru saya, kemudian ternyata ada hal-hal yang di era digital saat ini perlu kita kritisi dan perlu kita fokuskan gitu. Nah, Anda sebagai ketua dari lembaga riset untuk keamanan siber dan juga komunikasi, CISREC, nanti kita akan ngobrol juga mungkin sebelum saya pamitan juga ya, mengenai harapan dan kira-kira apa pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia mengenai situasi saat ini ya Mas ya. Boleh main ke atas ya? Oh ya, ayo. Ke Mas Tama ya. Ayo. Baik. Sip. Mas Tama.